Gusti. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan melalui doa Sabtu pagi. Adapun tema yang akan kita renungkan yaitu Tuhan meminta aku hadir bagi sesama. Nats yang akan kita baca dan renungkan terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Demikian, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita baru saja memperingati dan menghayati masa Raya Paskah beberapa waktu yang lalu, dimulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai Paskah. Dan nanti bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, tanggal 13 Mei, kita merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu, kematian Tuhan Yesus adalah anugerah bagi orang percaya. Proses ini harus Tuhan Yesus lalui terlebih dahulu, sebelum ia bangkit dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus mati supaya manusia diselamatkan. Dan kita yang sudah diselamatkan, hendaknya melakukan kasih kepada sesama, seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus mau kita hadir bagi sesama dan hidup melakukan yang berkenan di hadapannya. Seperti bacaan kita di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 sangat menjelaskan dan mengajarkan kita bagaimana cara hidup orang Kristen. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan. Memang terlihat sulit, tapi Tuhan Yesus mampu melakukannya sebagai manusia. Dan kita pun dimampukan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Pertanyaannya, bagaimana cara aku hadir bagi sesama? Saya mencoba memberikan 4 contoh yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Contoh yang pertama, yaitu melalui berkat jasmani atau materi. Seseorang diberkati secara finansial adalah tentu harus menjadi berkat secara finansial juga. Di kondisi seperti sekarang ini, banyak sekali sesama kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, pengangguran di mana-mana, terutama kepala rumah tangga, dan banyak sekali orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, disinilah peran kita untuk membantu dan meringankan beban mereka dengan memberikan lapangan pekerjaan, membantu biaya pendidikan anak-anaknya, dan lain-lain. Saya ingat sekali, Pendeta Rudi beberapa waktu lalu pernah berkhotbah demikian, kurang lebihnya seperti ini. Beliau berkata, pada saat Tuhan memberikan berkat materi pada kamu, ingat, ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan melalui kamu.
Dan suatu saat Tuhan pasti akan menunjukkan siapa-siapa saja yang perlu kamu bantu. Jadi prinsipnya adalah harta di bumi adalah titipan, sedangkan harta kita yang sebenarnya ialah sorga yang kekal. Janganlah membiarkan harta yang kita miliki menghantar kita kepada kebinasaan yang kekal. Poin yang kedua yang bisa saya berikan ialah menjadi mood booster positif. Saat kita melakukan saat teduh pagi hari, Tuhan selalu memberikan berkat dan semangat dan aspek positif kepada kita. Maka jadikan semangat dan aura positifmu itu menjadi berkat untuk sesamamu. Kita harus menjadi positif mood booster atau penguat rasa kepada sesama kita. Karena banyak di sekeliling kita itu yang merasa stres, tertekan, kecewa, sakit hati, menderita, merasa tidak berharga, dan bahkan merasa terbuang. Padahal setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Sesama kita yang seperti ini sangat memerlukan spirit dan semangat positif untuk bisa bangkit. Istilah kerennya move on. Saya sering ngobrol sama anak-anak sekolah minggu saya, dan biasanya saya selalu mengatakan dan sering sekali mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu saya untuk mau berbagi. Tetapi pada satu ketika anak sekolah minggu saya bilang, Mbak Nita, saya pengen berbagi, tapi saya nggak punya uang. Saya nggak punya makanan, saya nggak punya minuman untuk saya berikan untuk orang lain, untuk teman saya. Terus gimana dong, gitu kan? Terus saya bilang kepada anak-anak saya, Tuhan memberikan kita tubuh yang sempurna. Kita punya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Pergunakan itu untuk menolong sesama kita. Gunakan tanganmu pada saat temanmu terjatuh, bantu temanmu berdiri, bukan menertawakannya. Gunakan telingamu pada saat temanmu ingin bercerita, berkeluh kesah, curhat. Gunakan telingamu untuk mendengarkan dengan baik. Dan pada saat teman-temanmu sakit, gunakan mulutmu untuk mendoakannya, berkata yang baik, serta tersenyum dengan indah. Jadi, keterbatasan materi itu bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa menolong sesama kita dengan apa yang ada pada diri kita. Yang ketiga, melalui talenta atau bakat yang kita miliki. Saya percaya Tuhan memberikan minimal satu talenta untuk kita. Dan talenta itu harus kita asah dan gunakan untuk kemuliaannya. Misalnya sebagai singer, sebagai pro kantor, sebagai kameramen yang sangat dibutuhkan gereja saat ini, atau menjadi guru sekolah minggu. Dan banyak hal lainnya yang bisa kita ambil bagian di dalamnya. Gunakan talenta itu sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui keteladanan atau kesaksian hidup. Seseorang menjadi teladan yang baik sebagai seorang Kristen adalah ketika ia melakukan karakter Kristus di dalam hidupnya. Jadi, karakter dan keteladanan merupakan satu kesatuan dan identitas orang Kristen, sehingga akan menjadi sorotan yang baik dimanapun kita berada. Karakter Kristus akan melekat jika kita dekat dan hidup dalam tuntunan tangan Tuhan. Dan tidak harus seseorang yang berusia matang untuk menjadi teladan, bahkan di usia muda pun kita bisa menjadi teladan. Seperti di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kesimpulannya dan sekaligus sebagai penutup, saya mau berpesan, kita bisa hadir untuk sesama dengan segala anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah memperkaya diri, egois,
dan tidak peduli kepada sesama. Tetapi temukanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kenakanlah pikiran kita, perasaan, dan gunakanlah Kristus serta pakailah Dia untuk menjadi pelayan di dalam hidupmu. Ingat, Yesus Kristus telah memberikan nyawanya dan menjadikan kita sebagai anak-Nya. Jadikanlah diri kita sebagai kepanjangan tangan kasih Tuhan dengan hadir dan melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk keteladananmu. Kami mengucap syukur Engkau telah menyelamatkan dan menebus dosa kami. Ampuni kami Bapa kalau kami sering kali merasa tidak peduli kepada sesama kami. Tetapi hari ini kami mau hadir bagi sesama kami. Kami mau melayani dan kami mau melakukan yang terbaik seperti yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami terang Roh Kudus-Mu agar apa yang kami lakukan adalah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih yang bertahta di surga, bersama dengan jemaat-Mu pagi ini kami mengucap puji syukur karena hingga hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk berkarya di dunia dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan yang maha baik, firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman itu menjadi pedoman kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa mendoakan jemaat kami yang sakit baik di rumah maupun perawatan di rumah sakit. Untuk orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Praworto wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Ibu Sri Hartati Tawami wilayah Paseltan di rumah, Ibu Sri Kasilah Sunarto wilayah Paseltan di rumah, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo wilayah Teruri di rumah, Ibu Sarminah Sadiman wilayah Distara di rumah, Ibu Gadot Raharjo wilayah Paseltan di rumah, Ibu Sukarti wilayah Paragulan di rumah, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Bapak Harno Hadi wilayah Paragulan di rumah, Bapak Pitoyo wilayah Paragulan di rumah, Ibu Puji Astuti Sudono wilayah Paragulan dalam pemulihan di rumah, Bapak Sudono wilayah Paragulan di rumah, Bapak Asim Mujiono wilayah Distara di rumah, Bapak Esparmun wilayah Pulau Bali Mentas di rumah. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses perawatan maupun proses kesembuhan, Saudara Sri Hesti Indarawati atau Mbak Ine Sunarto wilayah Paseltan di rumah, Ibu Rini Larastiati wilayah Pandur di rumah, Ibu Diana Krisnandari Marunduri wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Ibu Naomi Iska wilayah Pandur di rumah, Bapak Saptora Harjo Tarmuji wilayah Pandur di rumah, Ananda Natania Widan anak Bapak Andreas Pranowo wilayah Pasutra di rumah,
Ananda Elizabeth Putri Ibu Esti Ningsih Langkir wilayah Paseltan di rumah. Bapak Jos Sunarjo wilayah Paseltan di rumah. Bapak Suparno wilayah Teruri di rumah. Ibu Yunian Rosa Lestari atau Mbak Yuyun wilayah Pasutra di rumah. Saudara Lutania wilayah Parakulan di rumah. Ibu Amirah Cumationo wilayah Parakulan pasca operasi di rumah. Ibu Endah Sri Wulandari wilayah Pulau Palimentas isolasi di Hotel Kaisar. Bapak Teguh Imam Tricahyo wilayah Destara di Rumah Sakit Hermina. Saudara Wahyu Nindo wilayah Destara di Rumah Sakit UI. Bapak Sigit Palgunati wilayah Parakulan di rumah. Ibu Katrina Aryani Sigit Palgunati wilayah Parakulan di rumah. Saudara Agita Sigit Palgunati wilayah Parakulan di rumah. Saudari Michelle Lingga Buana Kertapati wilayah Paseltan di rumah. Ibu Sri Suyatni wilayah Destara di rumah. Bapak Iman Santoso Adi Sarjono wilayah Parakulan di rumah pasca operasi. Bapak Sunarto wilayah Paseltan di RSPP. Saudara Destasia Ananda Ibu Niken wilayah Pasutra di Rumah Sakit Mayapada. Saudara Yudi Praharini wilayah Parakulan di rumah. Dan juga untuk saudara-saudara dan keluarga jemaat kami, untuk saudara Joko Sulistiono, adik Ibu Sukadis Parakulan di Solo, Ibu In Paulus Bude dari Ibu Brigita Paseltan di Yogyakarta, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon wilayah Parakulan di Kebumen, Bapak George Sihite Ayahanda Bapak Martin Sihite wilayah Paseltan di rumah, Bapak Kalam Ayahanda Ibu Lilis wilayah Destara di Kediri, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi di Boyolali, Bapak Hartoyo Ayahanda Ibu Harlina Mbak Tuti Parakulan di rumah, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibu Prila wilayah Destara di rumah. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berkati usaha dan sarana penyembuhan yang diupayakan. Keluarga yang setia mendampingi dan merawat, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, sehingga saudara-saudara kami akan pulih kembali sembuh sempurna. Kami juga berdoa memohon kepadamu ya Tuhan untuk para korban COVID-19, para medis dan proses vaksinasi yang sedang dijalankan dapat berjalan dengan baik, sehingga dunia ini akan kembali normal seperti sedia kala, dan kami agar tetap dapat menjalani kehidupan normal baru ini dengan tetap tekun menjalankan prokes kesehatan. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam, banjir di Flores, NTT, dan daerah lainnya di Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita yang sempat terhilang karena bencana. Kami percaya Engkau sanggup memenuhi apa yang mereka butuhkan, baik itu tempat tinggal, pakaian, makanan, sehingga mereka semakin kuat dalam proses pemulihannya. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja. Kami juga berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan lain-lain. Dengan penyertaan Tuhan agar hidupnya diubah dan dipulihkan. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Kiranya Tuhan sediakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bagi mereka yang memulai usaha baru, kiranya Tuhan memberikan jalan kemudahan, sehingga usahanya akan berjalan lancar. Untuk anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan berikan hikmat, supaya anak-anak kami dapat belajar di sekolah dan di kampusnya dengan baik, dan berhasil untuk mempersiapkan masa depannya kelak. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan yang sepadan dan bisa membangun rumah tangganya dengan masa depan yang baik dalam kasih. Kami juga mendoakan pasangan yang ingin memiliki buah hati dan keturunan. Kiranya Tuhan mengabulkan, dan biarlah kami tetap tekun berdoa, tetap memiliki iman untuk terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan.
Kiranya Tuhan mematahkan kuasa kedagingannya dengan pedang roh dan firman Tuhan, karena ibadah kepada Tuhan mengandung janji keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, berkatilah dan pimpinlah para pendeta kami, penatua, diaken, guru sekolah minggu, pekerja gereja. Tolong berkati dan sertai tugas pelayanan mereka agar dapat sesuai dengan program yang sudah ditetapkan untuk pemeliharaan iman jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa mohon kiranya Tuhan memberikan jalan untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon pepadan Sawangan yang bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam mengelola pemerintahan. Tuhan yang Maha Baik, kami percaya segala pergumulan kami sudah Tuhan dengarkan, dan Engkau sudah bekerja di dalamnya. Mampukan kami agar tetap setia bersama Engkau dalam keadaan apapun. Demikian doa syafaat ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.